Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Baiklah, ibu akan absen kalian ya. Satu. Bella Cantika Putri. Saya Bu. Oke. Muhammad Zibril Albatani. Nggak masak Bu. Kemana dia? Main game Bu. Alfa ya. Ya Bu Guru. Muhammad Hagi Alfairus. Saya Bu. Yola Rahmalia. Saya Bu. Oke, berarti satu orang ya yang tidak hadir pada Ya, Bu. pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan coba dulu periksa di bawah mejanya ada sampah atau tidak. Nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Oke, sudah bersih ya. Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan tes kalian mengenai pembelajaran minggu lalu. Oke, kalian masih ingat enggak? Masih Bu. Oke, Ibu akan tanya, minggu lalu kita telah belajar mengenai Asma Husna. Coba kamu Al, sebutkan salah satu Asma Husna yang telah kita pelajari kemarin. Al-Adil. Artinya? Maha Adil. Allah Maha Adil. Ya, tepuk tangan. Oke, baiklah, hari ini kita akan membahas tentang aku anak solih. Sebentar ya, Ibu akan tulis di papan tulis. Ya Bu. Oke, kita akan belajar tentang aku anak solih. Siapa yang tahu apa itu aku anak solih? Kita itu harus seperti apa supaya kita menjadi anak yang soleh? Coba kamu Yola. Kita harus berbuat apa? Berbuat baik Bu. Ya betul. Bella? Berbakti kepada orang tua Bu. Ya betul, tepat sekali. Kasih aplaus. Oke. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini supaya kalian itu bisa menyebutkan contoh dari aku anak soleh ini, yaitu berbakti kepada orang tua, guru, dan sesama anggota. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi. Udah siap semua ya? Siap Bu. Tolong catat, ya ini ada buku. Catat, ini buku paketnya, catat ya. Ya Bu. Nanti dicatat ya. Soalnya nanti di akhir pembelajaran Ibu akan kasih kalian soal untuk mengetes kemampuan kalian. Oke. Sudah?
Sudah, Bu. Oke, di sini kita akan bahas tentang aku anak soleh. Anak soleh. Untuk supaya kita bisa menjadi anak soleh, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Coba buka buku halamannya 28. Oke, sudah? Sudah, Bu. Di situ ada beberapa. Ayo, sudah? Sudah, Bu. Oke, di situ ada beberapa poin supaya kita bisa menjadi anak yang soleh. Yang pertama, kita harus patuh dan hormat kepada orang tua, guru, dan sesama anggota. Jadi ketiga itu sangat penting untuk menunjang kita menjadi anak yang soleh. Ibu akan jelaskan satu persatu, jangan ribut, nanti jika tidak mengerti ditanyakan, oke? Iya, Bu. Yang pertama, patuh dan hormat kepada orang tua. Kita sebagai anak harus patuh dan hormat kepada orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tua kita itu telah berjasa merawat kita, mendidik kita dari kecil hingga besar. Ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan. Ayah yang telah memberi kita nafkah dari kita bayi sampai kita bisa sebesar ini. Dan Allah juga mewajibkan kita untuk berbakti, untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Sesuai di situ di dalam surah Al-Luqman ayat 14 yang artinya kami perintahkan kepadamu, kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah hingga menjadi-jadi dan menyampihnya dalam keadaan usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepada aku kembalimu. Jadi di dalam surah itu telah dijelaskan bahwa kita itu sebagai anak itu wajib hukumnya untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Ibu, supaya kita bisa patuh dan hormat kepada orang tua itu, kita sebagai anak itu wajib membaca doa kepada kedua orang tua. Ada yang tahu? Ada yang bisa mengucapkan doa kepada kedua orang tua? Pak, Bu. Oke, kita ulangi secara bersama-sama. Nanti Ibu akan tunjuk salah satu untuk maju ke depan ya. Bu. Oke, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ikut Ibu. Ya Allah. Ya Allah. Ibu dulu. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah dosaku ampunilah dosaku dan dosa dan dosa kedua orang tuaku. kedua orang tuaku. Sayangilah mereka Sayangilah mereka sebagaimana sebagaimana mereka menyayangiku menyayangiku di waktu kecil. di waktu kecil. Coba Al maju di depan. Al yang paling semangat. Bella, Maju. maju baca doa kedua untuk ibu bapak kita. Baca yang nyaring ya. Tidak boleh ketawa. Yang serius di depan. Boleh ketawa, Kak. Ayo duduk. Baca. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, kasih aplaus untuk Bella. Silakan duduk. Aal, artinya maju ke depan. Nanti Ibu ajarkan satu persatu. Iya, mau. Maju, ayo maju. Tekan serius. Jangan main-main. Ayo maju. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah ampunilah dosaku. dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku sejak kecil. Ya, betul. Kasih aplaus tuh, Aam. Oke, silakan duduk. Yang belum hafal, tolong dihafalkan di rumah karena ini sangat penting ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada guru.
guru ini adalah orang tua kedua kalian setelah di rumah. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena guru ini sangat berjasa dalam mendidik kalian. Guru memang patut dijuluki pahlawan tanpa tanda jasa, karena guru ini sangat sukarela mengajar kalian dari kalian belum bisa membaca, menulis, berhitung sampai kalian bisa. Oke, paham? Paham Bu Guru. Ada beberapa contoh supaya kita itu bisa patuh dan hormat kepada guru. Salah satunya itu saat guru menjelaskan di kelas, diperhatikan. Oke? Ya, itu salah satu bentuk kita hormat dan patuh kepada guru. Ya Bu. Paham? Paham Bu. Coba Yola, kata tadi sudah paham. Sebutkan salah satu contoh kita hormat dan patuh kepada guru. Harus menghormati guru, Bu. Seperti contohnya, Menegur guru. oh menyapa maksudnya. Oh iya, betul sekali. Saat guru lewat kita harus bertegur sapa, memberikan salam. Oke, paham? Paham, Bu. Jadi misalnya saat guru lewat jangan sombong. Jadi kita harus sapa guru tersebut, oke? Ya Bu. Yang selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada sesama anggota. Sesama anggota ini Ibu kasih contoh yaitu dengan yang lebih tua kita saling menghormati, dengan yang lebih muda kita sayangi, dan sesama teman sebaya kita saling menghargai. Contohnya yang lebih tua, contohnya kakak kita, abang kita, paman, bibi, kita harus hormati. Jangan semena-mena kepada mereka. Yang lebih muda, jangan mentang-mentang dia muda kita seenaknya menindas. Tidak boleh ya. Ya, Kita Bu. harus sayang kepada adik kita, keponakan kita harus sayang. Dan kepada teman sebaya, jangan saling julid, jangan nakal kepada teman sebaya kita. Kita harus bermuka manis saat bertemu, bertegur sapa, bertutur bahasa yang sopan. Jika ada sesuatu yang menyakitkan hati kita minta maaf kepada teman. Oke, paham? Paham Bu. Oke, Ibu ada buat beberapa contoh di sini, contoh hormat dan patuh kepada aku anak solih. Ini ada hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sama anggota. Oke, di sini. Coba Yola baca hormat dan patuh kepada orang tua. Suaranya yang nyaring ya. Dari mana, Bu? Hormat dan patuh. Hormat dan patuh Yang pertama, kepada siapa? orang tua. Contohnya, Patuh, taat, bila nasihat. dinasehati, Yang kedua, rajin sholat dan belajar, yang ketiga. selalu mendoakan. Oke, Yola harus rajin-rajin belajar membaca ya di rumah supaya bisa lancar lagi membacanya. Ya, Bu. Ibu akan jelaskan. Yang pertama itu kita harus patuh dan taat bila dinasihati. Saat orang tua kita menasihati kita tidak boleh melanggar, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jadi kita harus mendengarkan nasihat-nasihatnya. Karena apa yang telah diberikan orang tua itu sangat berguna bagi kita. Bagi kita saat ini hingga dewasa nanti. Kalian mungkin sekarang misalnya kalian tidak merasakan nasihat dari orang tua tersebut. Tetapi suatu saat kalian akan merasakan apa yang telah orang tua kalian nasihati kepada kalian. Yang kedua, rajin sholat dan belajar. Siapa di sini rajin sholat? Ya, Bu. Kok nggak angkat tangan? Kamu sholat nggak di rumah? Satu. Oke, misalnya kalau tidak bisa sholat, ikut ayah atau ibunya sholat berjamaah di rumah ya anak-anak. Ya, Bu. Sudah tahu sholat sendiri di rumah? Tahu, Bu. Oke, bagus ya. Yang kedua, kita sebagai anak itu harus rajin belajar. Kenapa kita harus rajin belajar? Supaya menyenangkan hati kedua orang tua kita. Karena apa? Dengan belajar, dengan melihat kita belajar, orang tua itu hatinya itu bisa bahagia, bisa senang. Apalagi dengan giat belajar itu kita bisa
meraih prestasi yang ada di sekolah itu sangat membanggakan kedua orang tua kita. Paham? Jadi mulai sekarang giatlah belajar supaya mendapatkan prestasi-prestasi yang ada di sekolah. Yang ketiga, selalu mendoakan. Tadi yang telah Ibu kita baca bersama-sama, hafalkan surah untuk kedua orang tua kita. Itu dihafalkan di rumah ya. Jadi setiap sholat kalian harus melafazkannya, oke? Ya, Bu. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Bella baca. Guru Ya. berbicara santun, Ya, pintar. menaati Ya. nasihatnya, Ya, yang ketiga. tidak malas Dan dan mengeluh. mengeluh. Iya, kalian semua tidak kurang lancar ya bacanya. Nanti Ibu kasih Kalian PR supaya lancar ya. Yang pertama, kepada guru untuk hormat dan patuh, berbicara yang santun. Saat berbicara dengan guru tidak boleh kasar, harus lemah lembut, harus sopan, harus santun. Jadi tidak boleh, Bu, itu tidak boleh, jadi harus Ya, Bu. santun ya. Ya, Ibu, Bu. gitu ya. Ya, Bu. Menyapa guru di sekolah, saling tangan jika ketemu guru. Jadi jangan sombong. Oke? Ya, Ya, Yang Bu. kedua itu menaati nasihatnya. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, yang untuk orang tua itu, guru juga saat guru menjelaskan itu kita wajib menaati nasihatnya. Karena apa? Jika guru itu marah kepada kita, bukan berarti kita itu dibenci guru, bukan. Guru itu sayang kepada kita. Kenapa guru itu marah? Karena kita membuat kesalahan. Ya, siapa di sini yang pernah dimarah guru? Saya, Bu. Ya, itu bukan berarti guru benci anak-anak. Ya, Bu. Itu berarti guru sayang. Guru itu ingin kalian itu berubah menjadi yang lebih baik. Guru itu telah mengajar kalian di mana-mana itu kalian membutuhkan guru. Mulai dari kalian TK, taman kanak-kanak, SD, SMP, sampai SMA, bahkan di perguruan tinggi pun kalian sangat membutuhkan guru. Jadi hormat dan patuhlah kepada guru-guru yang telah mengajar kita tanpa lelah. Guru itu tidak menuntut kita untuk membalasnya dengan uang, tetapi dengan kita hormat dan patuh, guru itu sudah bahagia. Yang selanjutnya, tidak malas. Bella, diam ya. Ya, Bu. Tidak malas. Ya, kita sebagai murid itu tidak boleh malas. Ya. Kenapa Yola tertawa? Tidak boleh ya. Jadi kita sebagai murid itu tidak boleh malas. Harus rajin. Saat guru memberikan PR itu dikerjakan ya, Aan. Ya, Bu. Tidak boleh lagi ya, tidak mengerjakan. Ya, Bu. Nanti sepulang sekolah, Ibu kasih PR langsung dikerjakan. Jangan main dulu ya. Ya, Bu. Selanjutnya itu, dan jangan mengeluh. Jika guru memberikan pekerjaan rumah, Bu, banyaknya Bu, itu tidak boleh. Karena guru itu memberikan kalian tugas itu supaya kalian pintar. Supaya nanti dewasanya kalian bisa menggunakan ilmu ini dengan baik. Oke? Ya, Bu. Coba Aal. Apa, Bu? Yang ketiga. Sesama aku Anggota. anggota Yang pertama. hormat kepada yang tua, Yang kedua. hormat Sayang. sayang kepada yang muda. Yang ketiga. Menghargai sesama teman. Oke. Betul ya, tadi sudah Ibu jelaskan, kepada yang tua kita harus Hormat. kepada yang muda, Mesti sayang. ya kepada sesama teman. Menghargai. Oke. Sudah paham materi yang Ibu sampaikan? Udah, Bu. Kalau begitu Ibu akan tes kalian. Coba Bella, contoh hormat dan patuh kepada guru. Satu saja yang telah Ibu sampaikan tadi. Satu, Bu. Satu saja. Menegur guru. Menyapa guru. Ya, Ya. coba Yola dilengkapi.
Menghormati guru. Ya, Aan? Menghormati guru sedang berbicara. Iya, betul. Kasih aplaus. Oke. Eh, selanjutnya, Ibu kasih satu lagi. Yola, sebutkan hormat dan patuh kepada sesama anggota. Saling menyayangi ibu. Saling menyayangi itu kepada siapa? Teman. Ya. Apa lagi? Keluarga. Ya, siapa lagi? Masyarakat. Ya, betul ya. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Tapi sebelum menutupi pembelajaran, kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah, ayo apa kesimpulannya? Kita untuk menjadi aku anak soleh itu kita harus kenapa? Kita harus menghormati Apa? Sebentar ya, Ibu tulis ya. Kita menghormati satu sama lain. Menghormati siapa? Orang kedua tua. orang tua. Yang nyaring suaranya. Kedua Teman. Orang tua, siapa lagi? Teman. Teman, boleh. Siapa lagi? Keluarga. Keluarga, siapa lagi? Abang dan adik. Itu sudah termasuk keluarga ya. Masyarakat, Bu. Ini ada yang kurang nih, menghormati Masyarakat, Bu. orang tua, teman, keluarga. Masyarakat. Ibu guru. Ya, Ibu guru. Dan menyayangi masyarakat semua. Ya, ini sudah. Keluarga, teman itu sudah ya. Coba Ya, baca Bu. sama-sama kesimpulan kita pada pagi hari ini. Bu. Untuk menjadi aku anak soleh, kita itu harus Menghormati orang tua, teman, keluarga, dan guru. Iya, betul. Kasih aplaus. Oke. Boleh minta kertasnya 1 lembar? Ini Bu, ini Bu. Ya. Cepat, ayo. Ayo cepat. Salah ya, ya. Nih. Oke, tulis di kertas masing-masing. Ibu akan kasih kalian soal ya. Ya, Bu. Nanti diantar. Nanti kalian dinilai. Oke, dah. Soal yang pertama. Catat ya. Belum, Bu. Udah dicatat. Udah, pensinya udah disediakan. Ya. Oke, sebutkan 2 contoh hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sama anggota. Ibu kasih waktu kalian 3 menit ya. Ayo, Berapa, Bu? ayo kerjakan. Ayo kerjakan. Udah, Bu. Ayo yang benar kerjakannya. Ini dalam kehidupan kalian sehari-hari Udah, ya. Bu. Ini, Bu. Ya, yang lain. Mereka berdua belum, Bu. Ayo. Kita lagi, Bu. Ayo Yola. Bella sudah sampai yang mana? Sudah, Bu. Semuanya, Bu. Sudah. Bu. Oke, kalau sudah, bacakan satu-satu di depan hasil yang telah di maju. Enggak, Bu.
Satu-satu nanti kita Ya, suruh. Bu. Bu. Ayo maju Al. Yola maju Yola. Bella Bu, Bella Bu. Bu, bela, Nanti Bu. kalau tidak mau ibu hukum kalian ya. Bu, bela, Bu. Ayo maju Saya, satu-satu. Bu. Ayo maju. Bacakan hasilnya. Ibu. Nanti ibu masukkan nilai ya. Ayo, A. Nah, cepat. Maju hadap teman-temannya. Ayo cepat. Coba tuh sebutkan contoh. Ayo yang benar bacanya. Kepada orang tua. Kepada orang tua. Contohnya Contohnya berhormati ya. menghormati. Setelah itu kan dua ibu minta. Menyayangi teman-teman. Satu sama lain. Tidak salah ya. Kamu ya itu untuk sesama anggota, untuk orang tua. Supaya kita hormat dan patuh pada orang tua. Ayo, Sopan. kurang tepat ya. Ya silakan Al duduk. Oke, nilai Al 70 ya. Bella, Ya Bu. ayo Bella. Cepat. Ayo, hormat kepada orang tua contohnya. Yang lain perhatikan. Bu ketawa Bu. Ya, Bu, ya, ya. Ayo kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua. Menolong. Bisa menolong pekerjaannya di rumah. Ya. Setelah itu, Yang kedua, dapat satu saja kah? satu saja Bu. Kalau gitu kepada guru. Menyapa guru. Ya, kepada sama anggota. Sesama anggota. Sopan Bu. Saling Ya. menyayangi, saling menghargai. Oke, kasih aplaus untuk Bella. Selanjutnya, Yola. Ya, Bu. Maju. Ya, Bu, saya pindah. Ayo, sebutkan salah satu. Menghormati orang tua Bu. Yang keras suaranya. Ayo. Menghormati orang tua Bu. Itu untuk orang tua, untuk guru, Harus saling menyayangi. untuk sama anggota. Harus menghargai. Oke, boleh silahkan maju. Silahkan duduk maksud ibu. Ya, Duduk Bu. di kursinya lagi. Apa nilainya, Bu? Oke, yang paling tinggi nilainya Bella 80. Kasih aplaus. Oke, sekian yang dapat ibu sampaikan. Tolong pelajari lagi ya yang telah ibu sampaikan di rumah. Minggu depan kita mempelajari tentang akhlak terpuji. Jadi pelajari lagi di rumah karena minggu depan ibu akan tanyakan kalian seperti biasa lagi. Oke, cukup sekian yang ibu sampaikan. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, Bu. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Amin. Oke, untuk PR kerjakan halaman 30. Ya, Bu. Saya tunggu dulu, Bu. Saya lihat dulu. Oke, sudah? Bu, ini, Bu. Oke, tutup bukunya, simpan. Oke, sekian yang tadi ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi